Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamuhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang tak terkira yang masih Allah berikan kepada kita, dan Allah menyampaikan kepada kita dalam kalamnya, wa in ta'udu ni'matallahi latuhsuha. Maka apabila kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya tak akan mungkin ada satupun manusia yang akan sanggup menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bil khusus dengan nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat beragama Islam, nikmat sehat. Dan mudah-mudahan dengan nikmat itu semuanya kita akan mampu menikmati seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berjanji, siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Siapa yang kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan turunkan azab yang pedih. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kumpulnya kita di masjid ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dengan kita memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat Jum'ah yang diawali dengan 2 khutbah. Dan mudah-mudahan Jum'ah kali ini menjadi Jum'ah yang terbaik. Kenapa? Karena ini di awal tahun 1448 Hijriah. Yang kedua, khatib senantiasa berwasiat melalui mimbar ini, hamba selaku al-fakir yang penuh dengan kekhilafan dan kealfaan, mari kesempatan yang Allah masih diberikan kepada kita untuk kita pergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan juga memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah memasuki tanggal 3 Muharram, tanggal di mana kita berada di hari Jum'ah. Selain hari Jum'ah, kita berada di bulan mulia, bulan yang dijadikan sebagai syahrullah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karenanya Allah menyampaikan dalam ayat suci Al-Quran yang tertuang di dalam surat ke-9 atau surat At-Taubah ayat 36, Allah menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna idatash syuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atu hurum.
bahwa kata Allah bilangan bulan dalam setahun jumlahnya ada 12 bulan, dan itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan Allah dari 12 bulan ini mengambil 4 bulan yang dijadikan sebagai arba'atu hurum. Apa 4 bulan itu? Yang pertama adalah bulan Muharram yang saat ini sedang kita jalani. Yang kedua adalah bulan yang ketujuh, yaitu bulan Rajab. Dan yang ketiga adalah bulan yang sudah kita lewati, yaitu bulan ke-11, yaitu bulan Dzulqaidah. Dan kemudian bulan ke-12 yaitu bulan Dzulhijjah. Di dalam ayat suci Al-Quran surat ke-9 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dzalika dinul qayyim, dan ini adalah ketentuan agama yang lurus. Timbul pertanyaan, agama yang lurus itu agama apa? Dijawab oleh Allah, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di dunia ini kecuali hanya satu-satunya, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Kalimat ini bukan kalimat intoleran, tapi kalimat ini yang harus ditanamkan di dalam setiap diri orang yang mengaku beragama Islam, bahwa ada ketentuan-ketentuan agama yang lurus, dan ketentuan agama yang lurus itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat dari surat ke-9 surat At-Taubah ayat ke-36 tersebut, Allah melanjutkan, fala tadlimu fihina anfusakum. Apa artinya? Siapa yang mendapati, siapa yang masih hidup, siapa yang mengalami di 4 bulan tersebut, maka kata Allah, fala tadlimu anfusakum, fala tadlimu fihina anfusakum. Jangan berbuat aniaya, jangan berbuat kezoliman, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat aniaya. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri pun tidak boleh. Ini anak muda, malam kata Allah harusnya diciptakan untuk istirahat, dia begadang. Itu zolim namanya kepada diri. Sehingga akhirnya apa? Waktunya sholat subuh tidur. Itu zolim namanya. Disuruh belajar, dia nggak belajar. Disuruh bekerja, malas-malas, zolim namanya. Bagi para pegawai yang bekerja di instansi ataupun di perusahaan manapun, Anda bekerja dari pagi sampai sore, yang memang digaji waktunya oleh perusahaan, oleh instansi, oleh lembaga, dia datang semaunya, itu zolim namanya. Kalau itu dilakukan di bulan ini, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Muharram, bulan yang haram melakukan yang namanya perbuatan maksiat. Di bulan lain saja kita dilarang, diharamkan berbuat maksiat yang diharamkan oleh Allah, apalagi ini di bulan haram, bulan yang memang Allah memuliakan, di mana peristiwa sejarah mencatat di bulan-bulan haram itu dilarang untuk melakukan yang namanya peperangan. Nggak boleh ada perang. Tapi orang-orang kafir ini jamaah, meskipun perjanjian sudah dibuat, mereka melanggar terhadap perjanjian itu. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan haram ini? Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seabdal-abdalnya puasa setelah bulan Ramadan ada namanya bulan Allah yang disebut dengan Syahrul Muharram. Itu salah satunya. Dan kenapa Muharram ini dimuliakan? Nabiullah Muhammad SAW itu berhijrah di bulan Muharram. Dan bahkan para nabi, para sahabat itu menjadikan yang namanya tahun Hijriah diawali bulan Muharram. Kenapa Muharram? Karena
Umat Islam saat itu baru pulang dari ibadah haji. Kenapa Muharram? Nabiullah Adam alaihissalam diampuni oleh Allah setelah dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melanggar memakan buah khuldi. Oleh Allah diampuni di bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam terbebas dari kejaran Fir'aun dan ditenggelamkan Fir'aun di Lautan Merah, itu pun di bulan Muharram. Nabi Yusuf dijebloskan dan dibebaskan dari penjara karena difitnah dengan rekayasa yang dilakukan oleh penguasa saat itu pun di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dibebaskan dari mulut ikan karena ditelan oleh ikan, karena menghindari dari dakwah, maka itu pun di bulan Muharram. Para guru, para ulama yang ada di Nusantara, kemudian bulan Muharram ini dijadikan sebagai lebaran anak yatim. Meskipun tidak ada dalil secara khusus, tapi kenapa? Karena siapa yang melakukan kebaikan demi kebaikan di bulan haram, di bulan Muharram, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Salah satu yang paling disukai oleh Rasulullah yaitu puasa Asyura. Kapan itu? Tanggal 10 sesuai dengan namanya Asyura. Tapi ketika Rasulullah sampai di Madinah ketika hijrah, jamaah, Rasulullah mendapati informasi dari para sahabat, ya Rasulullah, mereka semuanya kaum Yahudi dan Nasara, mereka pun melakukan ibadah puasa di tanggal tersebut, karena mereka pun memuliakan dengan puasa tanggal 10 Muharram tersebut. Maka kata Rasulullah, kalau begitu tambah tanggal 9, maka disebutlah puasa Tasu'a, karena Tasu'a asal kata dari tis'atun. Tis'atun bahasa Arab artinya 9. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini tanggal 3. Kita persiapkan diri, karena kata baginda Nabi, tidak ada puasa seabdol-abdolnya puasa setelah puasa di bulan Ramadan kecuali puasa di bulan Muharram. Ada selain puasa Asyura, ada puasa Ayamil Bid, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun amalan yang dilakukan di Syahrul Haram, di bulan Muharram, Allah lipat gandakan. Termasuk saat ini datang lebih awal sholat Jum'ah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah 7 kali lipat. Siapa yang bersedekah di bulan lain saja oleh Allah diganti 700 kali lipat, apalagi di bulan Muharram. Sebab itulah jamaah, yuk kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan ibadah sosial kita, sedekah kita, zikir kita, muhasabah kita, berintrospeksi diri sambil kita merencanakan tentang apa yang akan kita lakukan di masa depan, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, sudahkah engkau memperhatikan tentang sesuatu yang sudah kau lakukan untuk kau persiapkan menuju hari esok, meskipun hari esok tidak ada yang tahu, sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma tadri nafsun mada taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tapi engkau harus tetap persiapkan dengan kita melihat dengan apa yang sudah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun khutbah Jumat adalah wasiat takwa.
Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 yang tadi saya baca, di ujungnya dengan kalimat wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Maka pelajari, ketahuilah bahwa Allah ini senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ibadah yang kita lakukan semuanya itu muaraknya adalah takwa. Kenapa? Karena takwa itu kelak akan memberikan kepada kita, wasilah takwa itu adalah surga. Wa jannatin arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan tahukah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa itu ada 3 dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134. Apa itu? Wal kadhiminal ghaid. Yang pertama, alladzina yunfikuna fisarroi wadharroi, adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya baik dalam kondisi yang lapang maupun dalam kondisi yang sempit. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Yang ketiga adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Yuk di bulan Muharram ini kita coba lakukan 3 aspek ini: sedekah, tahan marah, kemudian kita maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Dan jangan pernah lupa kita terus bersolawat, apalagi ini hari Jumat, kepada Rasulullah, karena Rasulullah Muhammad SAW adalah uswatun hasanah. Dan karenanya mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah kelak dipertemukan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi kulli Indonesia, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur li ikhwanil muslim wal mujahidina fi Indonesia. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.